Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Yusika Rosalinda dengan YouTube channel Yusika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi. Akan tetapi terlebih dahulu jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi. Menurut Minderop tahun 2010, teori psikologi adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang sehingga pembaca merasa terbuai oleh problem psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan kebutuhan masyarakat. Objek psikologi sastra terbagi menjadi tiga. Yang pertama psikologi pengarang, yang kedua psikologi tokoh dalam teks, dan yang ketiga psikologi pembaca. Dalam psikologi sastra ini terdapat tiga mekanisme yang sangat penting. Yang pertama id, yang kedua ego, dan superego. Id adalah bagian impulsif atau tidak sadar dari jiwa yang merespon secara langsung dan segera terhadap dorongan, kebutuhan, dan keinginan dasar. Yang kedua, ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Dan yang terakhir, superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Superego mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Nah, selanjutnya saya akan mengkaji teori psikologi dalam sebuah karya sastra. Saya akan mengambil sebuah novel yang berjudul Misteri Cinta Segi Lima, karya S. Mara Gede. Novel ini berkisah tentang intrik percintaan antara dua perempuan dan tiga orang laki-laki. Salah seorang laki-laki meninggal dalam tragedi kebakaran dan menjadi misteri karena jenazah tidak dikenali dengan pasti. Di balik misteri ini, intrik percintaan segi lima turut mewarnai drama tragedi dalam novel ini. Remaja dalam novel ini mengalami permasalahan psikologis akibat perpecahan dalam keluarganya. Tokoh-tokoh yang bertindak sebagai anak seperti Helmi, Bendara, Hetty menghadapi permasalahan keluarga yang pelik dan perceraian antara ayah dan ibu mereka. Hal itu menyebabkan remaja ini secara psikologis mengalami penyimpangan perilaku. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengambil aspek tentang psikologi tokoh dalam sebuah karya sastra. Psikologi dari tokoh Helmi Bandara. Helmi Bandara adalah anak dari Danan Bendara dan Maria Bendara. Helmi adalah anak pertama dan adiknya bernama Hetty Bandara. Helmi Bandara adalah remaja berumur 23 tahun dan berkuliah di Malang. Perwatakannya yang keras dan suka menentang. Berdasarkan cuplikan di bawah terdapat id, ego, dan juga superego dari Helmi. Id yang muncul dari Helmi yaitu keinginan untuk kasih sayang dan diperhatikan ayahnya. Yang kedua, ego. Ego yang muncul adalah menolak rencana ayahnya yang ingin menikah lagi dengan memarahi adiknya dengan meluapkan emosinya. Emosi yang diakibatkan oleh ayahnya dilimpahkan Helmi dengan memarahi adiknya dan merusak berbagai perabot. Yang ketiga, superego. Superego yang muncul adalah aturan atau nilai tentang bagaimana seharusnya seorang anak bersikap patuh dan menerima keputusan orang tuanya. Tokoh Helmi mengalami perkembangan psikologis yang menyimpang. Ia sangat sulit mengontrol emosinya. Ia meluapkan emosinya dengan merusak dan memaki adiknya. Ia terus melakukan intervensi pada orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Helmi juga suka memerintah untuk tujuan pemuasan dan menaruh dendam pada orang yang menentangnya di sekitarnya. Selanjutnya, berdasarkan cuplikan di bawah terdapat id, ego, dan superego daripada Helmi sendiri. Id yang muncul adalah keinginan untuk didengar dan diperhatikan. Yang kedua, ego. Ego yang muncul adalah Helmi ingin mengutarakan maksudnya dengan memarahi dan membentak ayahnya dan ibunya. Yang ketiga, superego. Superego yang muncul yaitu bagaimana cara seorang anak untuk mengemukakan pendapatnya di hadapan orang tuanya. Selanjutnya, psikologi dari tokoh Hetty Bandara. Hetty Bandara adalah anak kedua dari pasangan Danan Bandara dan Maria Bandara.
tokoh Hetty bersikap lebih tenang dibanding kakaknya Helmi Bandara. Kesibukannya hanyalah membaca majalah dan bermain dengan teman-temannya. Itu adalah bentuk displacement yang dilakukannya untuk menghilangkan rasa penat. Keinginannya adalah pergi jauh dari keluarganya dan bersekolah di London. Meskipun lebih tenang, Hetty akan menjadi sosok yang sangat emosional jika ia bertengkar dengan kakaknya, terutama jika itu terjadi karena kakaknya menghalanginya untuk pergi ke London. Berdasarkan cuplikan di bawah, terdapat id, ego, dan juga super ego daripada Hetty Bandara. Id yang muncul yaitu keinginan untuk menguasai harta dan mencebloskan Helmi ke penjara. Yang kedua, ego. Ego yang muncul yaitu Hetty ingin mengadukan kecurigaannya ke polisi agar Helmi ditangkap. Yang ketiga, super ego. Super ego yang muncul yaitu nilai bagaimana seharusnya seorang adik bersikap terhadap kakaknya. Hetty juga melakukan berbagai reaksi untuk menuntut warisan dengan meluncurkan berbagai ancaman. Selain itu, Hetty juga berencana untuk pergi dari permasalahannya dengan berangkat ke luar negeri. Hal ini jelas merupakan penyimpangan, karena remaja ini melakukan tindakan agresif dengan emosinya dan berusaha meninggalkan masalahnya. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya tentang teori psikologi dalam sastra. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri dan sampai jumpa kembali.